Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silvana Fibekeren Gili, biasa dipanggil Silvana. Saya adalah mahasiswi Universitas Mercu Buana dengan jurusan Public Relation. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 saya, mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, tugas besar 2 saya yaitu fakir berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh warga negara Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Namun, dengan maraknya globalisasi yang terjadi beberapa belas tahun terakhir, membawa banyak perubahan kepada warga Indonesia yang menjadi fakir akan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedudukan bahasa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, berarti bahasa Indonesia tidak mengikat pemakaiannya untuk sesuai dengan kaidah, santai, dan bebas, dan memiliki beberapa fungsi yaitu identitas nasional, kebanggaan bangsa, alat komunikasi, dan alat pemersatu. Kedudukan bahasa Indonesia, bahasa negara. Sebagai bahasa negara, berarti bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Bahasa Indonesia yang dipakai harus lengkap baku sesuai dengan kaidah, tertib, cermat, dan masuk akal. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah kumpulan bahasa sebagai alat interaksi antar objek yang memiliki spesifikasi tertentu. Jenis-jenis ragam bahasa yaitu ada 3. Yang pertama, bahasa daerah. Yang kedua, bahasa pendidikan. Dan yang ketiga, bahasa formal dan non-formal. Pengaruh bahasa asing di Indonesia di sini juga saya ingin bahas, karena lebih mengacu pada adanya penyimpangan dalam menggunakan suatu bahasa dengan memasukkan sistem bahasa lain. Juga penggunaan klausa dan bahasa lain dalam suatu kalimat. Beberapa kalimat asing yang sering digunakan oleh orang Indonesia yaitu seafood yang seharusnya boga bahari. Yang kedua yaitu catering yang seharusnya jasa boga. Dan yang ketiga ada spring bed yang seharusnya ranjang pegas. Dan keempat adalah blender yang seharusnya adalah mesin pencampur. Kesimpulan saya di sini, dengan lebih mementingkan bahasa asing, maka bahasa Indonesia atau bahasa daerah akan lebih dikesampingkan. Bahasa asing berdampak positif dan negatif terhadap bahasa Indonesia. Dampak positifnya, bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dengan lancar. Dan dampak negatifnya, bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser dengan bahasa Inggris. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi ini akan berguna untuk semuanya. Terima kasih dan selamat siang.